itu, terus menghasilkan suatu dashboard ya, menghasilkan suatu dashboard untuk mereka monitoring masing-masing produk, masing-masing kategori ini performanya seperti apa. Di era digital yang serba cepat dan banyaknya akses untuk mendapatkan informasi, terus berinovasi menjadi sebuah keharusan untuk tetap menjadi yang terdepan. Melalui Astra Digital, Astra memiliki tujuan untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi digital dan memberikan nilai baru kepada pelanggan Astra. Halo, saya Eki dari tim Algoritma dan saat ini saya sudah bersama Mas Ziad Syauki, Data Scientist dari PT Astra Digital International yang akan berbagi gimana sih cara Data Science memberi nilai baru kepada pelanggan Astra. Halo Mas Ziad. Halo Mas Eki. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Sobat Algoritma di rumah nih pengen kenalan nih Mas sama Mas Ziad. Mungkin boleh dikenalin Mas dari nama lengkapnya dan jabatan saat ini di Astra apa ya Mas? Ya. Setuju. Oke, selamat kenal Mas Eki dan teman-teman Algoritma sekalian ya. Namaku Ziad Syauki Fawazi. Agak susah memang. Biasanya teman-teman manggil aku Zizi for simplification. Dipanggil Ziad juga oke. Di Astra Digital International ini aku ada di tim Big Data, nama Data Intelligence ya, nama divisinya sebagai lead business analytics sebenarnya. Cuman lead business analytics ini ada di divisi data analytics gitu, ada di departemen data analytics. Oke. Berarti di divisi ini udah berapa lama nih Mas? Tapi secara keseluruhan juga ya. Berapa lama nih Mas berkarir di bidang data dan awalnya kenapa sih bisa tertarik bekerja di bidang data gitu? Oke. Jujur ini perusahaan pertamaku dari semenjak lulus kuliah sampai sekarang nih aku di Astra terus dari 2018 April sampai sekarang, jadi udah sekitar 4 tahun ya, hampir 5 tahun lah ya. Nah, waktu itu data scientist itu memang masih remang-remang ya, masih belum booming banget, tapi udah ada secercah cahaya ini kayaknya data scientist suatu hal yang keren nih nantinya ke depannya gitu ya. Dan kebetulan cocok banget waktu itu aku ada di jurusan matematika ya waktu kuliah. Nah, ada alumni yang kayak nge-share dia itu kerja di data scientist juga, terus kayaknya menarik nih. Nah, dulu kan waktu itu kepikirannya kalau matematika itu kalau nggak jadi dosen ya ke bank gitu ya mungkin ya. Nah, kebetulan saya nggak suka tuh dua-duanya. Jadi kayak ada kerjaan lain nggak ya yang sekiranya yang matematika banget nih dan masih relate dengan ilmu waktu di kuliah, tapi nggak yang dosen ataupun bank tadi ya. Ternyata ada harapan yang dikasih, ternyata ada lowongan jadi seorang data scientist gitu. Nah, jadi saya ikut lowongan tersebut di Astra dan alhamdulillah sampai sekarang bisa tetap menjadi tim bagian dari part of big data ya di Astra Digital International. Oke. Tapi awalnya waktu baru tahu ada lowongan itu udah menekuni kah atau udah? Nah, ya kebetulan waktu itu karena memang belum terkenal ya big data scientist itu sendiri, jadi kayak emang sama sekali nggak pernah tahu gitu. Jadi alhamdulillahnya di Astra itu kita nggak langsung disuruh kerja, langsung bikin suatu model atau apa di data scientist, tapi diajarin dulu ada namanya program bootcamp gitu. Jadi di basic kuliah ada pengetahuan tentang matematika, terus juga bisa skill programming, terus ketika wawancara oke, dan akhirnya waktu kerja itu di training dulu nih, diajarin data scientist itu apa sih gitu. Jadi baru paham ketika justru masuk kerja gitu. Oke, berarti as a role data scientist-nya di Astra Digital ini day to day-nya tuh ngapain tuh Mas? Nah, day to day-nya untuk sekarang ya kan, dulu itu ketika awal masuk itu memang kita itu istilahnya masih pionir lah ya, belum ada kepikiran, belum establish tim datanya. Jadi manajemen di atas sana masih menggodok ini konsepnya harusnya seperti apa gitu. Nah, setelah lumayan mature udah 4 tahun setengah, sekarang udah cukup jelas nih arahnya. Jadi tim data scientist ini, tim big data ini lebih ke konsultan digital, konsultan data ya untuk Astra Group sendiri gitu. Jadi kan Astra Group ada macam-macam ya, ada Toyota, Daihatsu dan segala macam. Nah, kita sebagai konsultan datanya. Nah, jadi nanti day to day-nya kita akan istilahnya ada project-project ke masing-masing Astra Group, anak perusahaan di Astra. Tapi ini ada namanya di Astra Digital Academy ya? Astra Digital Academy itu sebagai suatu sekolah ya, suatu akademi untuk ngajarin
teman-teman di luar sana di Astra Group yang anak perusahaan itu ya macam-macam untuk ngumpul bareng di sini diskusi mengenai digitalisasi di masing-masing. Nanti hasil dari diskusi itu, hasil dari sekolah itu akan dibawa ke masing-masing perusahaannya gitu, termasuk salah satunya data scientist gitu. Implementasinya udah apa aja tuh Mas? Oke. Data science. Ya, secara data science sebenarnya banyak ya yang udah kita kerjakan terkait project-project terkait data ya. Yang salah satunya misalkan simpelnya adalah menggunakan data itu untuk customize campaign marketing gitu misalkan. Jadi tim business user atau anak perusahaan Astra itu punya data sebenarnya, tapi nggak tahu nih harus diapain gitu. Selama ini mereka metodenya konservatif ya, bisa dibilang ya sesuai dengan feelingnya salesman aja untuk approach customer tuh, oh biasanya kayak gini, biasanya kayak gitu gitu ya. Nah tapi setelah datanya kita analisa, ternyata masing-masing customer tuh punya karakteristiknya beda-beda gitu ya. Ada orang yang memang suka misalkan suka makan gitu ya, kita punya data hobi ya, dia suka makan, berarti approach-nya mungkin dikasih ketika ngobrol dengan salesman itu sambil di restoran gitu misalkan ya, atau mungkin sambil dikasih makanan dan segala macam. Jadi kita bikin customization dari campaign atau approach si salesman itu ke customer, sehingga nanti bisa meningkatkan engagement ya atau successful rate dari customer tuh bisa sampai ke transaction gitu. Ada lagi nggak sih Mas project yang impactful dan memuaskan yang pernah Mas Ziyad pegang juga? Ya. Mungkin. Kalau aku sendiri itu pernah project di luar Astra Group. Jadi kita itu sebenarnya ada dua proyekan ya istilahnya, yang internal Astra dan eksternal Astra. Nah eksternal Astra ini kita ke Jardine Group ya, apa istilahnya ya, konglomerasinya Astra Group. Jadi yang punya sahamnya Astra lah. Dia juga punya sahamnya Dairy Farm. Dairy Farm tuh ngebawahin IKEA, terus ada Guardians, Giant di Southeast Asia. Nah kebetulan waktu itu aku jadi lead analytics-nya project Mannings. Mannings itu ya kayak Guardian gitulah ya, health and beauty care di Southeast Asia. Waktu itu ya kita mengolah data retail, data health and beauty company itu, terus menghasilkan suatu dashboard ya, misalnya suatu dashboard untuk mereka monitoring masing-masing produk, masing-masing kategori ini performanya seperti apa gitu. Dan itu feedbacknya positif gitu, dari mereka senang banget, oh bisa menghasilkan seperti itu ya. Jadi pengalaman yang menurut aku impactful itu karena internasional, terus yang kedua mereka positif feedbacknya gitu. Jadi seneng aja gitu, oh bisa sampai segitunya ya ternyata bekerja di Astra itu. Nah seru banget nih ngobrol sama Mas Ziyad. Kalau sobat algoritma di rumah yang punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komen di bawah ya. Setelah ini kita akan nanya lagi nih ke Mas Ziyad tentang tips berkarir di bidang data. Cuma sebelum itu kita akan main games dulu bareng Mas Ziyad di games This or That. Pertanyaan pertama ya Mas, ngoding di komputer atau di laptop? Di laptop. Karena? Nggak ada komputer di sini, ya nggak disediain komputer sebenarnya. Pertanyaan kedua, kopi atau teh? Teh deh. Karena? Kalau kopi kayaknya bikin deg-degan gitu, jadi malah nggak enak, nggak nyenyak tidurnya. Oke. Berarti minum tehnya malam? Jarang sih sebenarnya, air putih ya. Kalau ada pilihan air putih saya pilih. Pertanyaan ketiga, teamwork atau individual? Teamwork lah. Ya. Karena? Ya kalau sendiri memang bisa, tapi bersama luar biasa. Yang pertanyaan terakhir ya, see the future atau change the past? See the future sih. Ya karena kita nggak bisa ngubah masa lalu lah ya. Apa yang udah ya udahlah, biar jadi evaluasi. Ya, masa depan harus kita hadapi bersama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Adakah tips atau pesan nih Mas dari Mas Ziyad ke teman-teman algoritma di rumah yang lagi belajar data? Sebenarnya awal mula ketika belajar data itu ini sih, temukan dulu emang cocok nggak di sini gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa di sini cocok, ya lanjutin gitu. Lanjutin terus, kalau kata iklan itu makan makanan bermutu dan berlatih keras gitu ya. Terus berlatih dengan mungkin di algoritma ada materi-materi terkait data science, terus diskusi dengan teman-teman, cari relasi ya, cari grup
yang emang suka terhadap data science, terus ikut update terkait data science di YouTube atau di sosial media. Banyak sih teman-teman kalau misalkan mau cari platform terkait data science. Yang penting itu tadi berlatih keras, mencari informasi-informasi banyak mungkin tentang data science, terus yaitu jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bermutu gitu ya. Ya, sampailah kita di akhir sesi Algoritma Talks kali ini. Seru banget nih, tadi kita ngobrol sama Mas Ziad. Terima kasih banyak Mas Ziad atas insight baru dan bincang-bincang serunya. Semoga Sobat Algoritma yang nonton di rumah bisa semakin semangat dan termotivasi Mas untuk belajar data. Untuk Sobat Algoritma yang nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!